Selamat pagi. Pagi. Berdiri. Aturan pangan jadi umat. Om Swastiastu. Silakan untuk kedua kelas pimpin doanya dulu sebelum memulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya saya akan absen dulu. Yang saya sebutkan namanya, silakan bilang hadir. Dewa Gede Budiastawa. Oke. Kadek Listia Dewi. Ikadek Budiartiasa. Ikadek Gandhi Putra Damenta. Iputu Gede Budi Ambara. Iputu Krishna Prasetya Adiyuda. Loh Elisa Bella. Niputu Gangga Putri Damenta. Putu Doni Pradana. Terakhir Niputu Sri Ayu Lestari. Oke, hadir semua ya. Ya. Untuk materi kita kali ini yaitu tentang search engine. Tahu search engine? Tidak? Oke. Nah, kalau tidak, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan pemancing untuk kalian. Ya. Apakah kalian bisa menjawab atau tidak? Pertanyaan yang pertama. Seorang ibu ingin mencari resep masakan untuk dimasak. Bagaimana cara ibu tersebut mendapatkan resep masakan ayam? Ya? Saya membeli buku resep makanan, Pak. Membeli buku kurang tepat. Yang lain? Nomor 2, seorang wisatawan ingin berlibur ke Bali. Ia ingin mencari informasi tentang tempat wisata di Bali. Bagaimana cara wisatawan itu untuk menemukan informasi tentang tempat wisata di Bali? Ayo. Oke, gak ada yang bisa jawab. Berarti ini merupakan pembelajaran baru bagi kalian. Betul? Sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mohon didengarkan ya. Yaitu kalian mampu menjelaskan komponen mesin penelusur. Ya, yang kedua, kalian mampu menggunakan sintak penelusuran yang tepat sesuai dengan kebutuhan pencarian informasi. Ya. Jadi tujuan pembelajaran itu kita pelajari hari ini. Mohon didengarkan. Bawa handphone? Silakan buka handphone kalian. Buka Quizzes. Saya akan melakukan pretest untuk kalian. Saya harapkan memang benar-benar kalian menjawab ya. Silakan dimasukkan kode permainannya. Di sini saya akan memberikan 10 soal. Ya. Satu soal itu waktunya 30 detik. Sudah? Kalau sudah silakan masuk atau bergabung. Silakan diperhatikan soalnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sudah 10 soal.
pertanyaan pretest kalian untuk materi search engine. Kita lihat hasilnya. Mana dia? Ternyata tadi yang terlihat siapa? Yang nomor 1 Listia ya. Oke. Ternyata masih belum semua mengetahui apa itu search engine. Sebelum lanjut ke video, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang search engine. Menurut kalian search engine itu apa? Baru kalian dengar atau sering kalian gunakan? Coba Doni, baru dengar atau baru dengar? Yang lain? Baru dengar. Oke. Jadi search engine itu adalah sebuah mesin penelusur. Ya. Contoh nyata yang sering kalian gunakan adalah Google. Oke. Digunakan untuk mencari semua informasi. Ya, betul. Nah, sekarang saya akan tampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang search engine, menerapkan teknik penelusuran search engine. Jadi silahkan diperhatikan. Setiap pagi setelah kita bangun tidur, mungkin kita berada di pinggir kasur sambil pegang HP kita. Cek-cek notifikasi yang lagi trending di Instagram, YouTube, dan sosial media lainnya. Tapi, kamu sangat terkaget hebat ketika muncul notifikasi kelas bahwa ada tugas yang harus kamu kumpulkan saat hari ini juga. Dan sekarang kamu mulai buka browser di HP kamu, dan kamu mengetikkan kata kunci tugasmu itu melalui search engine di HP kamu. Seketika muncullah hasil konten dan informasi yang kamu inginkan berderet di tampilan browser internet kamu. Lalu, kamu mulai bertanya, bagaimana search engine bisa mencarikan informasi yang kamu mau? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, selamat datang di channel yang insya Allah bermanfaat dan tentunya dibuat dengan cinta yang begitu hangat di setiap video terbarunya. Bersama Adan di sini, kita akan mengulas tentang berbagai macam ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan di video kali ini, kita akan sedikit bahas tentang search engine di dalam internet. Jadi, apa sih sebenarnya search engine atau yang biasa disebut dengan mesin pencari itu? Untuk menjawabnya, sekarang coba ambil HP-mu dan bukalah salah satu aplikasi browser di gadgetmu itu. Maka akan muncullah tampilan seperti ini. Di pinggir ini adalah salah satu tampilan dari aplikasi browser dari salah satu produk perusahaan Google. Kita biasa menyebut aplikasi ini dengan sebutan Google Chrome. Di dalam aplikasi ini, kamu bisa mencari berbagai macam pengetahuan, gambar, video, dan semua informasi yang ingin kamu ketahui. Google Chrome adalah salah satu search engine yang paling banyak digunakan di masa saat ini. Dan faktanya bahwa di dunia internet ini masih banyak search engine yang mungkin belum kita ketahui. Jadi setelah kita tadi mencari di Google Chrome, kita bisa menyimpulkan bahwa search engine ialah sebuah website yang berisi teks, video, maupun gambar dan mengumpulkannya di dalam sebuah internet. Dan ketika kita mencari sesuatu di internet, biasanya search engine ini menghasilkan berupa halaman pencarian yang biasa kita sebut dengan Search Engine Result Page atau SERP. Maka laman hasil inilah yang ditampilkan kepada kita. Semua konten yang kita cari, baik yang relevan hingga yang mungkin tidak relevan. Dan semua konten informasi ini biasanya tersimpan di dalam www atau World Wide Web. Dan juga biasa disimpan di FTP atau File Transfer Protocol ataupun biasa disimpan di mailing list yang ada di dalam sebuah server di internet. Nah, tadi itu pengertian dari search engine. Setelah itu, kita akan membahas tentang apa sih fungsi dari search engine. Fungsi dari search engine atau mesin pencari ialah untuk mengindeks alamat dan konten situs web yang berada di jaringan internet. Untuk menyediakan informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh kita sebagai pengguna. Dan juga fungsi dari search engine lainnya adalah sebagai media pemasaran. Nah, mungkin setelah ini kamu akan bertanya-tanya,
Bagaimana sih cara kerja dari sebuah search engine? Jadi, secara keseluruhan untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari search engine atau mesin pencari ini, yakni adalah terdapat 3 proses kerja yang dilakukan oleh mesin pencari. Namun, karena proses ini dilakukan oleh robot dari program dengan menggunakan kecepatan transfer data digital yang direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka, maka kita tidak akan merasakan proses kerja yang dilakukan oleh mesin pencari ini. Baik, kita lanjut bahas yang pertama. Proses yang pertama adalah crawling. Crawling adalah proses di mana robot ini menjelajahi triliunan halaman dokumen yang ada pada www atau World Wide Web. Robot dalam proses crawling ini biasanya akan menyortir data dari halaman-halaman yang terpercaya oleh search engine. Lalu, setelah itu masuklah ke dalam proses kedua yang disebut indexing. Proses indexing ini ialah sebuah proses di mana ratusan juta data konten dari halaman web yang sudah disaring dan terpercaya di dalam proses crawling tadi akan dimasukkan ke dalam list database milik search engine. Dari list data yang sudah disimpan di dalam database inilah yang nantinya akan ditampilkan kepada kita sebagai search result atau hasil dari pencarian kita. Dan proses yang terakhir setelah crawling dan indexing selesai, maka kita akan masuk ke proses terakhir yaitu ranking. Di dalam proses inilah, robot akan menampilkan data-data yang sudah tersimpan di dalam database tadi dan akan dimunculkan kepada kita sebagai hasil pencarian berdasarkan pemeringkatan konten. Proses inilah yang menjadi rahasia sebuah search engine, dikarenakan robot di dalam proses ini melakukannya dengan cara dan hitungannya tersendiri yang biasa kita sebut dengan algoritma. Dan setelah proses panjang itu, maka dalam beberapa detik setelah kamu mengetikkan apa yang kamu ingin cari, dan boom, muncullah berbagai informasi yang sudah robot search engine sediakan untuk kamu ketahui. Nah, bagaimana? Lumayan rumit bukan cara kerja dari sebuah search engine itu? Jadi, sekarang sudah tahu kan bagaimana proses sebuah pencarian ketika kamu menggunakan sebuah browser di dalam internet dan kamu mulai mendapatkan informasi-informasi itu dengan cepatnya? Yuk, share informasi ini dan jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk kamu, subscribe dan bagikan video ini kepada orang lain di sekitarmu. Oh iya, tunggu dulu. Karena kamu menonton sampai akhir video ini, maka ini ada bonus spesial untuk kamu, video persembahan dari kami. Sebagai informasi tambahan, berikut ini adalah data penggunaan beberapa search engine terpopuler dari masa ke masa. Have a nice day, dan terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Itu tadi penjelasan singkat dari narasumber yang sudah saya cari. Sekarang untuk lebih memantapkan kalian dalam pembelajaran search engine, saya akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik. Setelah itu kalian diskusikan lembar kerja peserta didik yang sudah sediakan di depan, ya. Nah, untuk pembentukan kelompok, saya mempergunakan Pickerwell untuk membagi kelompok. Lagi sebentar, saya akan spin nama-nama kalian semua yang ada di sini. Siapa yang muncul namanya pertama, itu menjadi kelompok 1. Oke? Nah, anggota kelompok 1 itu berapa? Anggota kelompok 1 itu 3. Jadi spin pertama, spin kedua, spin ketiga itu menjadi kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 itu juga jumlahnya adalah 3. Selanjutnya sisanya baru kelompok 3. Untuk yang pertama, oke, ganti ya, mohon diingat.
Nah, sekarang kelompok 2. Doni Pradana. Berarti atas nama Budiarte, Dewa Gede, Listia, dan Gede Budi itu menjadi kelompok 3. Oke ya? Oke. Silakan mencari kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok silakan ambil ini. Yuk, silakan. Nah, di sana ada petunjuk kerja, silahkan dibaca. Setelah itu ada nama kelompok. Silahkan ditulis nama kelompoknya. Sudah? Selanjutnya silahkan dibaca soalnya. Nah, masing-masing kelompok itu berbeda-beda soalnya. Tentu jawabannya pun berbeda-beda. Oke? Nah, selanjutnya, Pak, saya di mana mencari solusinya, Pak? Oke. Kalian kan ada handphone, ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana caranya mencari mempergunakan search engine. Ya, silahkan dipergunakan. Silahkan cari semua informasi di handphone kalian dengan aplikasi search engine yang sudah kalian tonton tadi. Ada ya? Masih ingat? Apa contohnya? Google. Apa lagi? Yahoo. Oke, silakan dikerjakan. Silakan. Apa soalnya? Terapkan mesin penelusuran, oke, dengan kata kunci. Silakan baca dulu soalnya. Setelah itu tentukan kata kuncinya apa, biar gampang kamu menerapkan di mesin penelusur. Ya, selamat bekerja. Silakan. Sudah? Bisa? Silakan. Oke, buka mesin penelusur. Setelah itu tentukan kata kuncinya di sini. Apa yang ingin kalian cari? Ya. Setelah mendapatkan hasil, silakan diskusikan dengan temannya untuk kalian tulis jawabannya langsung ya. Ya, silakan. Gimana bisa? Nah, silakan cari atau buka aplikasi mesin penelusur kalian, Google, yang sebagainya sudah. Nah, tentukan ya, tentukan kata kunci di sini agar lebih gampang untuk mencari jawabannya. Nah, kalau misalnya kalian sudah mendapatkan jawaban, diskusikan dengan temannya. Ya, yang mana kalian harus tulis jawabannya. Oke, nah, silakan. Oke, untuk saat ini silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari sebuah permasalahan yang sudah saya berikan di lembar kerja peserta didik. Ya, silakan kelompok yang ingin pertama. Saya harapkan ini kan presentasi. Ya, lagi sebentar saya akan persilakan kelompok lain untuk bertanya. Ya,
Oke, silahkan kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 silahkan didengarkan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan lagi sebentar, saya akan berikan waktu untuk kalian bertanya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Dan di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil yang kami dapatkan dari persoalan pada era digital saat ini, mesin penelusur memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut Anda, apakah penggunaan mesin penelusur dapat berdampak negatif terhadap masyarakat? Nah, di sini kami menemukan beberapa jawaban yang kami telusuri juga menggunakan search engine yang sudah Bapak jelaskan tadi. Pertama itu penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Mesin penelusur tidak dapat membedakan informasi yang benar dari informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Itu dapat menyebabkan masyarakat menerima informasi yang salah kemudian bertindak berdasarkan informasi tersebut. Lalu yang kedua itu kecanduan data mesin penelusur. Dapat mengumpulkan data dari pengguna termasuk data pribadi, dan kebiasaan browsing data ini dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan seperti iklan yang tidak relevan atau pencurian identitas. Selain itu juga dampak negatif penggunaan mesin penelusur banyak terjadi di kalangan usia. Berbagai kerugian memumpuni kehidupan sehari-hari kita, mulai dari hal kecil hingga hal yang terbesar sekalipun. Maka dari itu sebagai penggunanya tentu kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan mesin penelusur ini. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Soalnya kayak apa? Coba bisa diulang? Soalnya pada era digital saat ini mesin penelusur memainkan peran penting. Bagaimana menurut Anda, apakah penggunaan mesin penelusur dapat berdampak negatif terhadap masyarakat? Oke, jadi poin intinya adalah dampak negatif bagi masyarakat. Ya, tadi sudah dijelaskan dampak negatifnya adalah salah satu apa? Negatifnya itu bisa menyebabkan kerugian atau pencurian data. Oke. Dan juga promosi iklan yang tidak relevan. Promosi iklan yang tidak relevan. Bagaimana? Kelompok 1 dan kelompok 2 mengerti atau tidak? Belum? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin dari kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Kalau ingin bertanya silakan berdiri aja cukup, nggak apa-apa. Atau kelompok 2? Kelompok 2? Ada? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Nifty Sri Ayu Lestari dari kelompok 2. Di sini kami izin bertanya, yaitu pertanyaan dari kami, bisa coba sebutkan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk. Jadi pertanyaan kelompok 2 itu adalah, kelompok 3 bisa tidak memberikan contoh dampak negatif ke masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya kasih waktu diskusi 2 menit. Silakan. Izin menjawab, salah satu dampak negatif yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, yang pertama itu seorang siswa yang menggunakan search engine untuk mengerjakan tugas sekolah. Nah, ketika dia mencari jawaban menggunakan search engine dan mencarinya di internet, mungkin ada beberapa informasi yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadinya siswa tersebut tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan mungkin saja dia tidak menyelesaikan tugas sekolahnya. Apakah bisa diterima? Bisa. Oke, kelompok 1, kelompok 2 paham tentang dampak negatif yang ditimbulkan search engine di masyarakat? Paham? Oke. Kelompok 3, terima kasih atas waktunya sudah mempresentasikan hasilnya. Berikan aplaus dulu bagi kelompok 3. Silakan bisa duduk kembali. Nah, karena kalian sudah melakukan sebuah diskusi dari permasalahan yang sudah saya berikan, akan mencoba membuat rangkuman atau kesimpulan dari pembelajaran kita. Oke, apa itu search engine?
Oke, mesin. Kapan search engine itu digunakan? Ketika mencari informasi. Apakah ada dampak negatifnya untuk masyarakat? Ada. Contohnya. Oke, pertama adalah pencurian data. Lagi. Oke, lagi. Yang lebih real bagi kalian. Kecanduan apa? Kecanduan untuk mencari informasi. Terus untuk lebih spesifik lagi, kalian mencari informasi yang kalian inginkan, kalian perlu apa? Kata kunci atau? Oke. Ya, oke. Jadi ini rangkuman materi yang kita pelajari hari ini ya. Jadi sudah mengerti ya? Apa itu search engine, apa kegunaannya, apa dampaknya, terus bagaimana caranya kita menggunakan search engine agar sesuai dengan keinginan kita yang cari. Oke? Bisa dimengerti? Oke, jadi seperti ini ya. Oke. Silakan masukkan kodenya. Oke, mudah-mudahan semuanya dapat lebih bagus. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Lagi 2 orang. Oke, sudah. Oke, kita lihat siapakah yang pertama? Gangga. Oke. Yang lainnya lebih semangat lagi. Pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Siap. Oke, pertanyaan terakhir. Sebagai penentu, siapakah yang mendapatkan peringkat 1? Oke, silahkan berikan aplaus untuk 3 peringkat ini. Ya. Peringkat pertama dari Krisna, silakan berdiri coba Krisna. Krisna, oke, peringkat 1. Peringkat 2, Gangga tadi. Gangga, silakan berdiri. Peringkat 3 tadi siapa? Ayu Lestari, silakan berdiri. Oke. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, jadi dari hasilnya bisa saya simpulkan sudah sangat jauh meningkat sekali ya untuk pengertian kalian dan kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini ya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin meminta kalian masih di kuisis ingin melakukan sebuah refleksi pembelajaran ya tentang bagaimana kalian belajar dan lain sebagainya. Ya, silahkan dibuka kuisisnya. Ini hanya 5 soal. Hanya 5 soal, silahkan join dulu. Jadi biasanya setelah di akhir pembelajaran itu ada yang disebut dengan refleksi pembelajaran. Ya.
Silakan dijawab. Oke, Kakak sudah menyelesaikan 5 soal. Oke, sudah 90% menjawab. Semuanya selesai. Ya, 90%. Akan memberikan kalian tugas di rumah untuk mempelajari tentang mesin penelusur yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, mempergunakan tool-tool tentang mesin penelusuran. Ya, jadi mohon itu dipelajari di rumah. Oke, untuk pertemuan kita berikutnya. Dah? Mungkin sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Silahkan untuk ketua kelas pimpin doanya sebelum kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Turang parang sandi. Ya, terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan lagi.